Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, semoga dalam heningnya malam ini kita semua diberi limpahan ketenangan, kejernihan pikiran, dan kekuatan untuk menyelami suara hati yang kadang nyaris terlupa. Keheningan yang memanggil. Malam telah datang perlahan, tidak gegap, tidak riuh. Langit tertutup awan, dan angin mengalir lirih tanpa mengguncang dedaunan. Ada sesuatu yang lain malam ini, sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi terasa begitu dalam. Malam satu suro telah tiba. Malam yang dalam budaya Jawa bukan sekedar pergantian tanggal, tapi pergantian dimensi perasaan. Malam ini bukan soal hitungan waktu, tapi ruang sunyi tempat jiwa mulai bicara jujur pada dirinya sendiri. Menoleh pada tahun yang lalu, berapa banyak janji pada diri sendiri yang belum kita tepati. Berapa kali kita mengalah demi orang lain, tapi mengabaikan suara hati sendiri. Berapa luka yang kita sembunyikan di balik senyum sopan. Malam ini mengajak kita menoleh ke belakang, tanpa menyalahkan, tanpa drama. Hanya mengakui bahwa kita sempat tersesat, sempat goyah, bahkan sempat kehilangan arah. Dan itu tak apa, karena malam ini kita ingin pulang. Lorong jiwa dan kesunyian suci. Leluhur kita menjadikan malam satu suro sebagai titik nol. Disinilah mereka bertirakat, berdiam diri dalam gelap, menahan nafsu, berpuasa dari kebisingan. Mereka percaya di balik sunyi ada jawaban, di balik sepi ada kekuatan. Dan ternyata mereka benar, karena dalam diam kita bisa mendengar suara Tuhan lebih jernih. Bukan karena Dia lebih dekat, tapi karena kita yang akhirnya diam cukup lama untuk mendengarnya. Panggilan jiwa terpilih. Tidak semua orang merasa tertarik dengan malam ini. Tapi jika hatimu tergerak, walau hanya sejenak, maka boleh jadi kamu termasuk jiwa-jiwa yang dipanggil. Dipanggil untuk menepi, dipanggil untuk merenung, dipanggil untuk kembali menyentuh hakikat hidup. Jiwa terpilih bukanlah yang sempurna, tapi mereka yang berani bertanya, apa yang bisa aku perbaiki?
yang tak malu mengakui kelemahan, dan justru menjadikannya bahan bakar untuk berubah. Makna dibalik pantangan. Seringkali malam ini disebut angker, banyak pantangan. Jangan ini, jangan itu, tapi sejatinya pantangan-pantangan itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan cara agar kita diam sejenak, agar kita tidak tergesa, agar kita tidak terlalu keras mengatur hidup, tapi memberi ruang bagi semesta mengatur kita kembali. Cahaya yang muncul dari dalam. Ketika lampu padam, manusia mencari lilin, dan kadang baru ketika hidup terasa gelap, kita mencari cahaya dari dalam diri. Malam ini, cahaya itu tak datang dari luar, bukan dari kekayaan, bukan dari pujian, bukan dari keberhasilan, tapi dari kesadaran bahwa aku sedang dibimbing, bahwa aku sedang dibersihkan, bahwa aku sedang disiapkan. Harapan yang lahir dari titik nol. Malam satu suruh bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari babak hidup yang baru, yang lebih jujur, lebih seimbang, lebih sederhana, dan lebih dalam. Bayangkan dirimu berdiri di tepi jalan sunyi, hanya ditemani embusan angin dan bintang-bintang kecil. Lalu kau berbisik pelan, "Tuhan, ini aku ingin mulai lagi, aku ingin menemukan Engkau dalam hidup yang lebih bermakna." Dan saat itu semesta menjawab, bukan dengan suara, tapi dengan perasaan tenang yang tiba-tiba hadir begitu saja. Sahabatku, jika malam ini engkau menangis, biarlah itu jadi penyucian jiwa. Jika malam ini engkau merenung, biarlah itu jadi jalan pulang. Dan jika malam ini engkau merasa sendiri, ingatlah, engkau tidak sendiri. Malam satu suro bukan tentang takut, tapi tentang sadar. Dan saat sadar itu datang, itulah titik terang baru dalam hidup kita. Semoga malammu tenang dan esokmu menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.